Setelah Bismillahirrahmanirrahim, kita lihat konten dari surat Al-Fatihah ini. Dimulai setelah itu dengan Alhamdu, segala puji bagi Allah, lillahi, bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Alam atas, alam bawah, alam air, kemudian alam api, ya semuanya lah. Ada manusia di sana, ada makhluknya di sana. Allah lah yang punya kreativitas dalam penciptaan semua makhluk itu, dan kita diminta untuk memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah yang sama juga kita dapatkan dari Nabi ketika kita mendapatkan suatu anugerah yang besar. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Pertanyaannya, kenapa Al-Fatihah itu awalnya Alhamdulillah? Oh, bukan yang lain ya? Padahal banyak betul ayat-ayat penting juga. Tapi kenapa begitu Bismillahirrahmanirrahim langsung Alhamdulillahirabbil alamin? Jawabannya sama. Bukankah Al-Quran adalah anugerah buat kemanusiaan? Enggak, kalau kita enggak punya Al-Quran ini susah kita mau hidup. Ini anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia. Dengan Al-Quran inilah kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berpahala, mana yang berdosa. Al-Quran yang menceritakan itu. Cerita tentang sains, cerita tentang umat-umat terdahulu supaya kita ambil ibrah. Semua ada di dalam Al-Quranul Karim. Karena ini anugerah yang sangat mahal dan sangat mulia hanya pada umat Islam, makanya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pernah enggak kita bayangkan suatu saat kita dilahirkan, kemudian kita tidak punya petunjuk ajar tentang mana yang baik dan mana yang buruk dalam hidup ini. Saya selalu ngasih ilustrasi begini untuk urusan ini. Bapak-bapak beli dulu, sekarang sih orang sudah banyak belajar dengan pengalaman. Beli alat-alat elektronik. Biasanya kalau kita memang on betul dengan alat itu, kita apa yang kita cari supaya cara mengoperasikan alat itu? Bapak-bapak cari apa, Pak? Sebelum ada internet deh, nggak usah Google-Googlean. Ada manual book kan, Pak? Buku petunjuk, manual book itu. Nah, kita pasti akan mencet yang itu berdasarkan apa yang digambarkan di buku manual book itu. Oh, ini. Kemudian kalau yang warna itu berarti di buku ini, oh ini berarti untuk fungsinya ini. Seperti itu. Apa aja jadinya alat itu jika kita pakai buku manual book? Katakanlah manual book untuk pakai alat elektronik Sony misalnya. Kita pakai manual booknya punya Aiwa. Ada kan itu alat elektronik lama ya. Jalan dah itu alat? Nggak mungkin. Karena nggak sama buku manualnya dengan produknya. Atau alatnya betul, manual booknya betul, tapi kita nggak mau ngikut, kita pakai kreativitas kita. Walaupun kita nggak pengalaman sama sekali, pokoknya coba-coba aja. Rusak juga. Bisa jalan tapi cenderung rusaknya lebih banyak. Ilustrasi ini selalu saya pakai untuk Al-Quranul Karim. Manusia dilahirkan ke dunia ini ada manual booknya, namanya Al-Quranul Karim. Kita kadang-kadang kreatif, hadirin rahimakumullah. Kita pergi ke barat, kita menuju timur, kita menuju utara, cari pengalaman dalam menyelesaikan masalah hidup. Selesai memang, tapi lama prosesnya. Jatuh bangun dulu, ada try and error dulu. Kenapa nggak dari awal kita pakai manual book itu, pakai Al-Quranul Karim? Insya Allah dari awal hidup ini lempeng sampai ke akhirnya dapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk semua ini kita pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya pernah mendengar tafsiran dari Gus Baha, hafizahullah, tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Ar-Rahman itu artinya yang maha pengasih, berlaku untuk semua makhluk, semua, muslim ataupun bukan, murtad ataupun Islam taat atau abangan, semua dapat kasih sayang Allah, kasih Allah.
Karena Allah Maha Pengasih. Cuma kemaha pengasihan Allah ini hanya di dunia. Jadi mau Anda taat beragama atau tidak, Anda akan mendapatkan sentuhan kemaha kasihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perbedaannya tipis. Sementara Ar-Rahim, kepenyayangan Allah Subhanahu wa taala hanya buat orang-orang yang beriman, dan itu ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ungkapan sederhananya begini, Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman yang memberikan kasih sayang kepada semua makhluknya, Ar-Rahim hanya kepada umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah bagian dari sekian banyak asma Allah Al-Husna. Asmaul Husna itu ya, ada berapa itu? 99. Dan ada banyak lagi nama-nama Allah selain dari 99 itu. Jadi 99 bukan kita katakan hanya itu nama Allah yang indah. Enggak, banyak lagi. Padanannya sama dengan akhlak dan karakter Nabi. Biasanya kita menyebutnya berapa? 4 kan? Apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq jujur, amanah, orangnya amanah, tabligh komunikator yang baik, penyampai risalah yang baik. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah, cerdas. 4. Tapi apa cuma itu karakter Nabi? Enggak kan, Pak? Jadi ini bukan membatasi, enggak. Tapi ini untuk memudahkan orang menghafal dari sekian banyak karakter Nabi SAW. Nah, 99 Asmaul Husna ini hati-hati. Bukan cuma itu nama Allah yang baik. Oh, banyak lagi. Cuma dalam tema hadis Bukhari itu, di situ disebutkan nama Allah ada 99 untuk judul ini loh. Itu maksudnya buat kamu mudah menghafal. Dan ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang menghafal Asmaul Husna, berusaha meresapi maknanya, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ganjaran surga Jannatun Na'im. Mudah-mudahan kita semua bisa hafal Asmaul Husna itu.